Om Swastiastu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gambang. Jadi gambang adalah salah satu jenis gamelan Bali yang tergolong tua dan langka. Secara harafiah, kata gambang berasal dari kata tembang. Nah, di sini ada hubungan antara gambang dan tembang. Jadi tembang adalah sebuah bentuk nyanyian. Nah, bukti sejarahnya itu adalah bagaimana kemunculan antara gending gambang yang bernama Manukabo dan tembang atau kekawin pada kekawin Manukabo. Nah, itu ada korelasi atau hubungan yang jelas bagaimana keterkaitan antara gending gambang Manukabo dan tembang kekawin Manukabo. Nah, kata gambang juga berasal dari kata embang yang berarti ruang atau jarak. Nah, ini berkaitan dengan teknik permainan dalam permainan gambang itu sendiri. Jadi ada beberapa jenis pukulan yang yaitu ada jarak antara beberapa jenis pukulan dalam instrumen gambang itu sendiri. Nah, itu dari sedikit tentang arti kata gambang. Nah, kalau dilihat dari sejarah bahwa keberadaan gamelan gambang itu dimulai pada sudah ada sejak abad ke-8, bahkan itu dalam penemuan termuat pada relief Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu dibuat pada abad ke-8 dan di sana tersirat bahwa ada kata silopun gambang, itu gambang gangse. Nah, selanjutnya pada abad ke-12 ditemukan relief gambang di Candi Penataran, Jawa Timur. Nah, sebuah candi peninggalan Hindu dalam zaman Kerajaan Majapahit. Nah, di sana tersirat jelas bahwa bentuk reliefnya itu bahwa seperti gambang yang kita lihat sekarang. Nah, di sana juga ada bagaimana seorang pendeta yang sedang mengajarkan muridnya untuk bermain gambang. Nah, bentuk gambar reliefnya sangat persis dengan apa yang kita lihat, instrumen gambang yang kita lihat sekarang. Selanjutnya, pada abad ke-14, nah, dalam zamannya Kerajaan Dalem Waturenggong itu sudah berkembang gamelan gambang di Bali. Nah, khususnya pada fungsi gambang, di mana ada namanya Purano Puro Kalaci, itu menyiratkan tentang bagaimana fungsi gambang pada ritual ngaben. Nah, sedangkan gambang yang kita warisi ini adalah salah satu jenis gamelan tua yang ada di Bali yang kita warisi dari bahkan hampir 200 tahun yang kita warisi. Itu dilihat dari periodisasi atau tingkatan-tingkatan dari generasi pewarisnya. Nah, di Kabupaten Badung sendiri tercatat ada 12 jenis kelompok gamelan gambang yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu ada di Abian Semal, ada di Kecamatan Mengui, dan beberapa daerahnya yang ada di Badung. Nah, salah satunya di Sempidi itu dikenal sebagai kesenian gambang. Nah, di Sempidi sendiri tercatat ada 2 jenis kelompok gamelan gambang, ada yang di Banjar Tengah Sempidi, ada di Desa Adat Kuanyi Sempidi. Nah, yang menjadi ciri khas dari permainan gambang Kuanyi Sempidi itu dilihat dari musikalitasnya, yaitu aspek-aspek musikal terkait dengan tuning atau nadanya. Lalu yang menjadi ciri khas lainnya adalah teknik permainannya yang berbeda dari gambang-gambang lainnya yang ada di Bali. Nah, itu tentang sejarah dari gamelan gambang dan fungsinya. Begitu juga di Kuanyi itu meyakini bahwa gamelan gambang mempunyai fungsi sebagai pengantar roh menuju alam sunia. Nah, di sini ada sebuah tradisi bagaimana gamelan gambang itu sendiri difungsikan pada setiap ritual ngaben. Nah, ini saya lihat sebagai sebuah strategi bagaimana gamelan gambang biar bisa tetap diwarisi oleh generasi penerusnya.
Nah, makanya dia difungsikan begitu ada upacara ngaben, digunakan gamelan gambang untuk menjaga bagaimana keberlangsungan gambang ke depannya. Nah, kita sendiri sebagai pewaris kesenian ini sangat berterima kasih dan sangat artinya ini sebuah kearifan lokal yang perlu saya dan kami jaga bersama. Nah, caranya kami sudah membentuk beberapa penerus sebagai penerus-penerus gambang untuk kedepannya mewarisi kesenian adiluhung ini. Nah, kami sudah membuat beberapa bentuk seke dan itu nanti bisa kami akan tampilkan pada event PKB tahun ini. Dalam pasca pandemi ini, memasuki pandemi ini, kami tetap melakukan pelestarian dan pelatihan melalui cara-cara dan aturan-aturan yang berlaku dalam kesehatan. Salah satunya adalah kami membuat video pembelajaran secara yang direkam secara virtual bisa digunakan sebagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Itu salah satunya yang bisa juga ditonton oleh selain kami, juga bisa ditonton oleh masyarakat umum. Nah, itu sudah kami buatkan channelnya melalui media YouTube. Selain itu, dalam praktek pun karena ini instrumen yang memerlukan pelatihan, tentu dalam proses pembelajarannya kami menuangkan teori dan prakteknya melalui instrumen. Nah, dalam memasuki pandemi ini kami tetap melakukan proses sesuai dengan prokes yang berlaku. Nah, seperti itu tujuannya, harapannya adalah bahwa kreativitas dan aktivitas itu tidak boleh terhenti karena alasan satu, yaitu virus. Jadi kami lebih yakin bahwa ada kekuatan tersendiri dalam yang ada dalam instrumen itu, terlebih lagi bahwa kami harus bersikap dan harus bisa melakukan suatu gerakan untuk bagaimana memajukan kebudayaan itu sendiri. Nah, itu singkat tentang bagaimana strategi pembelajaran yang kami buat dan bagaimana sejarah dari gamelan gambang itu sendiri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.